Hai. Selamat malam, Bapak serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Masalah Organisasi. Presentasi ini membahas penerapan data mining dalam membantu pengambilan keputusan, khususnya dalam memprediksi jenis obat yang sesuai berdasarkan kondisi medis pasien. Perkenalkan dengan saya Putra Daud Friendly dan rekan-rekan saya. Arung Awang Gemintang. Saya Ernila Syafaliza dengan NPM 101233669. Kita masuk ke review dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Drug 200 CSV. Dataset ini berisi data pasien yang digunakan untuk memprediksi jenis obat yang diberikan. Setiap data pasien memiliki beberapa atribut medis, seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan rasio natrium terhadap kalium. Target yang ingin diprediksi adalah variabel drug, yaitu jenis obat yang diresepkan kepada pasien. Permasalahan utama pada dataset ini adalah adanya atribut kategorikal seperti tekanan darah dan kolesterol yang tidak dapat diproses langsung oleh sebagian algoritma data mining. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan distribusi kelas, di mana beberapa jenis obat muncul lebih sering dibandingkan yang lainnya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan model menjadi bias terhadap kelas tertentu jika tidak ditangani dengan baik. Dalam penelitian ini digunakan metodologi CRISP-DM sebagai kerangka kerja analisis. Metodologi ini terdiri dari 6 tahapan, yaitu pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan implementasi. Penggunaan CRISP-DM ini membantu memastikan bahwa proses analisis dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di slide 3 ini, kita dapat lihat bahwa data-data dari Drugs 200 ini dari 1 sampai 72. Boleh di next. Di slide selanjutnya ada data 73 sampai 144. Dilanjut dari data 145 sampai 192. Dan terakhir dari data 193 sampai 200. Pada dataset drug 200 ini tidak terdapat nilai kosong atau missing value, jadi data sudah bisa cleaning. Pada tahapan selanjutnya yaitu proses Scripps DM untuk tahapan normalization. Untuk jadi itu normalisasi itu untuk mengubah semua angka ke rentang yang sama 0 sampai 1 agar tidak ada variabel yang terlalu mendominasi hanya karena angkanya besar secara nominal. Di sini berupa datanya, data sesudah dinormalisasi. Lalu dilanjut dengan tahapan discretization, itu tuh untuk mengubah data numerik yang bersifat kontinu menjadi data kategori atau nominal yang berkelompok. Ini adalah datanya setelah didiskritisasi. Lalu untuk modeling sendiri, kita memakai algoritma decision tree menggunakan pohon keputusan untuk mempelajari pola data. Model ini menemukan bahwa tekanan darah, BP, dan rasio natrium atau kalium Na2K adalah faktor kunci dalam menentukan jenis obatnya. Hasilnya adalah struktur pohon yang berisi aturan logika. Misalnya seperti jika BP normal dan Na2K rendah, maka gunakan drug X atau obat X. Dilanjut oleh Awang. Oke, di sini kita akan uh, menggunakan decision tree. Di sini ada 200 baris atau pasien data dalam dataset ini. Terdapat 6 atribut dan 6 kolom informasi, yaitu ada usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan rasio natrium terhadap kalium, dan drug atau obat-obatan
yang menjadi target yang ingin diprediksi. Selanjutnya ada dua mode pengujian atau test mode, yaitu yang pertama ada 10 volt cross validation, data dibagi menjadi 10 bagian, model dilatih pada 9 bagian dan diuji pada 1 bagian. Proses ini diulang 10 kali sehingga setiap data pernah menjadi data uji. Selanjutnya, pohon ini bekerja dengan logika jika maka, berdasarkan kondisi pasien untuk menentukan jenis obat yang tepat. Akar masalahnya adalah jika BP high atau tekanan darahnya tinggi, semua aturan di gambar ini berlaku khusus untuk pasien dengan tekanan darah tinggi. Faktor penentu utama yaitu setelah tekanan darah, algoritma melihat rasio natrium ke kalium dan usia. Jika BP tinggi dan natrium ke kalium rendah, maka diprediksi menggunakan drug A atau obat yang A. Jika BP atau tekanan darah tinggi dan natrium ke kaliumnya berada di rentang menengah, usia menentukan apakah pasien menggunakan drug A atau drug B atau drug Y. Arti angka X titik O atau Y titik O, angka di akhir baris menunjukkan statistik. Misalnya 11, berarti ada 11 data yang cocok dengan aturan tersebut. Sedangkan 6/1 berarti ada 6 data yang cocok, namun satu di antara salah klasifikasi. Selanjutnya adalah tekanan darah atau blood pressure, merupakan pemisah pertama. Aturan dibedakan untuk pasien dengan tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Jika tekanannya tinggi, keputusan bergantung pada rasio natrium ke kalium dan usia. Jika rendah, keputusan bergantung pada kadar kolesterol, lalu diikuti oleh jenis kelamin dan natrium ke kalium. Terus drug E dan drug B. Umumnya untuk pasien dengan tekanan darah tinggi. Yang drug C untuk pasien dengan tekanan darah rendah atau BP low yang memiliki kolesterol tinggi. Drug X untuk pasien dengan tekanan darah rendah yang memiliki kolesterol normal. Drug K muncul di berbagai kondisi, biasanya dikaitkan dengan nilai natrium to kalium yang lebih tinggi. Contohnya 3/1, sebanyak 3 data pasien untuk kategori ini, namun hanya satu di antaranya sebenarnya adalah obat yang berbeda. Selanjutnya, jika tekanan darah normal, model mengecek rentang nilai natrium ke kalium. Contoh, jika natrium ke kaliumnya berada di antara min INF hingga 0,3, maka disarankan drug X. Jika di antara 0,3 hingga 0,8 disarankan drug Y. Number of leaves. Di sini ada 59 titik keputusan akhir atau prediksi. Size of the tree. Di sini ada total jumlah yaitu 68 sebagai dalam pohon tersebut. Terus ada correctly classified instance yaitu dengan presentasi 87,5%. Model berhasil menebak dengan benar 175 dari 200 data yang ada. Ini menunjukkan akurasi yang cukup baik. Incorrectly classified instance yaitu dengan ada 25 data salah diklasifikasikan dengan presentasi 12,5%. Yaitu selanjutnya ada kapas statistik dengan menunjukkan angka 0,8208. Angka ini menunjukkan kesesuaian prediksi dengan kenyataan. Nilai di atas 0,8 dianggap sangat kuat atau sangat baik. Selanjutnya ada nilai mean absolute error, root mean squared error, yaitu bernilai 0,1817. Digunakan untuk melihat seberapa jauh penyimpangan prediksi model dari data aslinya. Semakin kecil nilainya, semakin akurat model tersebut. Selanjutnya ada rata-rata dari presisi. Ini dengan nilai 0,883, sekitar 88% prediksi modelnya benar. Selanjutnya performa terbaik. Drug X memiliki skor sempurna pada TP rate 1 dan recall yaitu 1 poinnya. Berarti semua pasien drug X berhasil diidentifikasi tanpa kesalahan. Selanjutnya performa terendah yaitu ada di drug B, memiliki recall terendah yaitu 0,563, menunjukkan model masih sering luput dalam mengidentifikasi pasien kategori ini. Drug X sangat akurat,
54 data prediksi benar dan tidak ada yang salah. Drake dari total data 80 berhasil diprediksi benar, namun beberapa lainnya salah diklasifikasikan sebagai Draxi, yaitu ada 4 data yang salah, dan Drakex ada 3, dan Drak E ada 4. Selanjutnya ada Drak B dari 16 data asli, yaitu dari tambahan data 9, tambah 6, tambah 1, hanya 9 yang tertebak benar, sementara 6 lainnya justru salah. Ya, di sini ada gambar dari decision tree-nya, yaitu akar masalah atau tekanan darah yang faktor pemisah utamanya. Di sini terlihat BP high keputusan ditentukan lebih lanjut oleh rasio natrium to kalium dan usia. Contohnya jika BP tinggi dan natrium ke kaliumnya di rentang 0,3 atau 0,4, maka obat yang disarankan adalah Drakie berdasarkan dari 11 data yang konsisten. Selanjutnya ada jika BP kondisi low. Keputusan bergantung pada kolesterol, lalu natrium to kalium, dan terkandung jenis kelamin. Misalnya, jika kolesterol normal, pasien cenderung diarahkan ke drug X atau drug Y. Presisi keseluruhan rata-rata presisi model adalah 0,883, yaitu dengan presentasi 88% benar. Klasifikasi terbaik, drug X memiliki skor sempurna, yaitu recall 1. Itu artinya semua pasien yang seharusnya menerima drug X berhasil terdeteksi dengan benar tanpa ada yang luput. Selanjutnya ada di sini drug Y, yaitu 80 pasien terdeteksi benar, namun 11 pasien salah diprediksi dengan jenis obat lain. Dan drug X terdapat 54 pasien terdeteksi benar tanpa adanya kesalahan. Selanjutnya ada kesalahan signifikan, terdapat 6 pasien yang seharusnya menerima drug B, tetapi justru diprediksi menerima drug E oleh model. Lalu ada evaluasi untuk hasil akhirnya. Setelah modelnya jadi, kinerja yang diuji itu menggunakan teknik cross validation. Akurasinya itu sangat baik, mencapai 87,5% atau 175 data yang benar dari 200. Dan untuk confusion matrix-nya, tabelnya itu membuktikan bahwa model ini sangat hebat dalam memprediksi drugs X, akurasinya 100% untuk kelas itu. Tapi masih sedikit membedakan antara drug A dan drug B. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.